Yap, kita baru aja pulang dari bioskop, baru selesai nonton Final Destination Bloodlines. Ini merupakan Final Destination yang ke-6 setelah dirilis di tahun 2011, itu yang kelima yang juga cukup bikin shock gitu ya. Dan kita tahu sendiri bahwa franchise dari Final Destination ini selalu awet dan laku gitu. Meskipun dari 1 sampai ke 5 ada beberapa cerita yang nggak wah-wah banget gitu. Terbukti di Rotten Tomatoes juga ada yang 40% lah, skornya 36% gitu. Dan sekarang kenyataannya Final Destination Bloodlines ini di Rotten Tomatoes sendiri dapat skor 91%-an terakhir gue lihat, dan ini satu-satunya film Final Destination terbaik dari segi skor. Jadi ini salah satu yang men-trigger gue pengen nonton gitu. Dan di satu sisi gue juga pengen nostalgia dengan kayu-kayuan ini dibawa di truk gitu kan gue. Sampai sekarang kalau gue bawa mobil tuh gue benar-benar kayak trauma banget dengan kejadian yang ada di Final Destination. Dan untung ya orang bikin Final Destination franchise ini karena kita dibikin hati-hati gitu. Bahkan di film ini buat teman-teman yang ngefans banget sama dunia per John Wickan gitu, Tony Todd di sini muncul sebentar tapi aduh ngena banget men. Dan ini tribute untuk dia sih, karena kayaknya ya ini film terakhir sebelum si sang mendiang ini meninggal dunia kan. Jadi ini film terakhirnya, dan bisa dibilang Final Destination Bloodlines ini adalah persembahan terakhir dari sang aktor yang udah melalang buana. Terus sih gue sempet agak terharu di sana. Buat teman-teman yang fans dengan si Carter William pasti nangis sih adegan ini. Nah, sebelum itu gue jadi lupa ya, kita bahas dulu sinopsis dari film ini. Dari awal film gue suka banget, langsung diperlihatkan ada sebuah gedung CGI sih, memang ini bentukan visual effect kan, menjulang tinggi banget. Itu kayaknya flashback ke era-era 80-an, koreksi kalau salah, dimana di sini kembali ke masa lalu. Neneknya sang karakter utama yaitu Stephanie, dimana neneknya ini bernama Iris, yang di masa-masa mudanya dia pengen dilamar sama kekasihnya. Disinilah akhirnya dia masuk ke restoran yang baru yang tinggi itu, ternyata lantainya kaca semua. Ya kita tahu sendiri lah ya gimana dunia dari Final Destination. Kalau lantai kaca bening udah pasti ada yang berjatuhan, bikin pecah tuh kaca, buyar, darah di mana-mana, semua bisa kalian tebak, kalian nonton sendiri gitu. Bahkan di trailer juga ada gitu. Tapi yang menarik di sini adalah premisnya tuh gue suka banget, dimana Stephanie sejak 2 bulan terakhir itu mengalami gangguan mimpi buruk yang setiap malamnya mimpinya sama, yaitu menceritakan masa lalu dan juga penglihatan dari sang nenek. Sang nenek yang udah dianggap gila sama keluarganya ini, bahkan keluarganya sendiri kabur karena dianggap gila. Ternyata terobsesi dengan pandangan masa depannya. Ternyata di masa lalu sang neneknya ini menyelamatkan orang-orang yang di atas gedung tersebut, akhirnya berhasil selamat. Sang dewa maut ini nggak mau dong gitu aja, karena memang semua orang ini udah ditakdirkan meninggal, dikejar sampai ke anak cucunya, termasuk juga dengan garis keturunan dari Iris, ada Stephanie, ada Eric, ada Bobby, dan semuanya gitu. Ada banyak banget plot twist yang kita lihat di film ini, dan gue nggak mau terlalu spoiler. Itu kayaknya untuk sinopsis cukup di sana aja gitu. Nah, buat teman-teman yang terbiasa nonton Final Destination, kalau dari sinematografi oke lah ya, karena memang di tahun 2025 jelas lebih baik dari sebelumnya. Untuk visual efeknya di sini benar-benar totalitas beda banget dengan 5 film sebelumnya, gapnya jauh banget. Karena kita tahu sendiri, yang gue kesal juga dengan franchise dari Final Destination, meskipun ngeri gitu, tapi nggak didukung dengan visual effect, dan kebanyakan mereka bikin film tuh low budget gitu. Makanya banyak banget skor-skor yang cuma 30% lah, 3/10 lah gitu. Karena memang di sini dari segi ide cemerlang, tapi mungkin pada masanya mereka belum terlalu banyak budget. Barulah sekarang dipegang oleh Warner Bros dan juga teman-temannya, mereka akhirnya menggelontorkan dana di sini, dan terbukti skornya tinggi banget kan di Rotten Tomatoes. Dan dari segi cerita pun ternyata lebih ngena di sini, karena ceritanya dari awal kita dipaksa untuk ikut ke cerita Stephanie yang ada di kampus, gangguan tidur bikin temannya terganggu, akhirnya dibalik ke kampungnya, diceritain akhirnya lu harus datang ke rumah nenek lu situ. Dia datang ke rumah neneknya udah siap dengan benteng rumahnya di hutan. Nah, di sini buat teman-teman yang biasa nonton Final Destination, jelas ada banyak banget perubahan. Terutama yang gue suka adalah elemen komedi dan juga ngeri dan horornya itu bercampur, ngeblend jadi satu dan cocok. Nggak ada yang cringe dan juga nggak ada yang kaku di sini dari segi dialog dan juga tektokan komedinya itu setiap karakter. Dan salah satu karakter yang chemistry-nya gue suka di sini adalah Eric sama Bobby di sini pas yang dia meninggal di ruang rumah sakit itu ya. Jadi nggak terlalu spoiler ya buat teman-teman nonton, mungkin nggak ngerti rumah sakit mana bong, nggak ngerti ya. Tapi di sini benar-benar kayak mereka benar-benar mencuri perhatian di pertengahan film. Di babak kedua gue suka banget chemistry mereka, sehingga elemen komedi yang dibawakan sama Eric dan teman-teman di sini nyampe
gue suka, nggak didapatkan dengan film-film sebelumnya kayak gitu. Sutradara Zach Lipovsky dan juga Adam Bernstein di sini menurut gue sangat cocok mengatur antara ritme tegangnya gimana, tapi di antara tegang itu kita dibikin lega, bisa bikin napas kayak gitu. Tapi gue lihat juga di sekeliling orang-orang juga yang baru nonton Final Destination, gue sempet ngelihat sebelah nyeletuk, ini film apaan cok gitu. Dia kayaknya nggak terlalu riset, kayaknya cuma nemenin pacarnya aja. Pas dia lihat juga akhirnya kaget gitu. Jadi gue suka banget dan kengeriannya tetap ada di sini. Tapi meskipun nggak sengeri di film-film sebelumnya, karena memang kita yang biasa nonton film ini juga elemen ngerinya itu kalau dibandingkan dengan film sebelumnya agak lebih ngeri sebelumnya. Tapi di sini plot twistnya itu gue suka gitu. Tiba-tiba kayak gini, apalagi di ending yang kita udah pikir kayak gini, gue gak mau terlalu spoiler deh. Pikir udah kayak gini, tiba-tiba kok bisa-bisa tuh koin ya gelinding lagi gitu. Yang nonton aja yang ngerti ya. Tapi secara keseluruhan gue suka banget momen-momen ketegangannya itu, apalagi yang kayak munculin trailer yang di trampolin itu kan, bang tak dan kita udah wah ini pasti meninggal nih, ternyata enggak, wah pasti enggak, wah nih jadi klimaksnya naik turun, penonton udah mikir udah kayak gini, enggak, tapi pas kita nggak menduga, waduh, itu sih keren banget. Dari segi kematian setiap karakter pun tetap inventif dan juga mengejutkan. Dan ada beberapa karakter yang kita nggak expect. Wah, ternyata kayak gini. Kita pikir dia ini nih, giliran yang ini nih meninggal. Ternyata yang ini. Jadi plot twistnya menarik banget itu. Apalagi yang masuk ke kotak sampah, apalagi yang es batu, ada bling-bling itu. Waduh, gue jadi mikir gitu. Jangan-jangan kalau ada orang yang pengen nyelakain gue, dikasih bling gimana gitu. Jadi pas keluar dari bioskop cukup tremor. Jadi cukup kaget juga gitu ya, dan berkendara pun agak lebih hati-hati, jadi cukup bikin trauma, tapi nggak yang setrauma banget karena memang gue udah menyaksikan banyak banget film-film yang sejenis kayak Saw kayak gitu, dan banyak lagi film-film yang lebih ngeri lagi. Tapi di sini enaknya tuh jalan ceritanya dapet gitu. Kita jadi kayak lebih lengket dengan karakter. Itu yang jadi pembeda. Selain sinematografi yang gue cukup keren juga dari era-era 80-an sampai era sekarang, mulai dari propertinya, tapi gue suka juga dengan penggunaan kayak back sound dan juga soundtrack di sini. Suka lagu-lagu rock and roll zaman-zaman dulu kayak gitu, apalagi pas dia NATO lagu-lagu gitu. Waduh, keren banget, kayak tempo-tempo ritmenya gitu bener-bener kayak deg-degan banget buat teman-teman yang nonton film ini. Tapi memang ada beberapa kekurangan menurut gue, ada beberapa hal yang terkadang tuh harusnya gini nih, kok tiba-tiba kesana sih? Kayak tiba-tiba kesana, gue nggak bisa jelasin secara lugas di sini karena ini non spoiler, tapi ada beberapa momen yang bridgingannya itu terlalu cepat loncat sehingga membuat momen ini kayak aduh harusnya bisa sedikit kayak gini gitu. Tapi plot twist gue udah cukup suka banget. Tapi kalau mau semisterius di film-film Final Destination sebelumnya, apalagi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kayaknya nggak terlalu didapatkan di sini, terutama kayak munculnya AK-180 di setiap kematian, lagu-lagu kayak gitu, penjelasan kematiannya yang kenapa harus ada ini tuh nggak terlalu lugas. Meskipun Stephanie juga menjelaskan dari bukunya si neneknya itu ya, ini runtutan ini itu kayak terlalu dibuat simpel gitu. Gue nggak ngerti gimana mungkin sutradara ini terlalu pengen mencari penonton baru, nggak yang harus jelimet kayak gitu. Cukuplah di forum-forum orang mungkin ceritain beberapa teori-teori kayak gitu. Yang gue tangkap di sini adalah sutradara ini pengen cari audiens baru untuk modal nanti setelah film ini. Pasti setelah ini bakal ada reboot gitu. Tapi secara keseluruhan dari elemen Easter egg semuanya ada di sini, dan ciri khas dari Final Destination tuh nggak hilang sama sekali, jadi nggak mengecewakan fans lama. Tapi juga di sini berhasil menggait penonton-penonton baru sehingga lebih ngerti nih ceritanya kayak gini gitu. Yang tadinya mikir oh ini cuman kecelakaan doang nih, kebetulan doang, dan ternyata nggak, ada isi-isian di dalamnya gitu. Termasuk juga beberapa easter egg kayak truk-truk bawa kayu gelondongan kayak itu tetap ada di sini, tapi nggak yang bener-bener kayak jadi kejadian utama kayak gitu, nggak cuman jadikan easter egg, wah kayu itu jangan, wah itu di film yang kecil, di film itu tetap ada. Jadi buat teman-teman yang benar-benar fans dari Final Destination nggak akan kecewa nonton film ini. Lebih simpel memang iya, tapi kayak elemen nostalgia gitu tuh lebih dapat gitu. Dari sinematografi gue suka, secara keseluruhan ini merupakan paket lengkap, dan ini sangat rekomendasi buat teman-teman yang pengen nonton. Dan gue sarankan bawa pacar sih, supaya teman-teman mungkin bisa dipeluk-peluk gitu, sayang gitu. Dan ya kayaknya
kayaknya review kita sampai di sini aja. So, di akhir review setelah menyaksikan film ini mulai dari penulisan skrip, dialognya, komedinya, acting, chemistry antar karakter, gue memberikan skor untuk Final Destination ini ada di angka 85 dari 100. Jadi dengan angka sebesar itu tentu saja ini rekomendasi buat teman-teman, pertimbangkan untuk nonton di akhir pekan bersama dengan sahabat, pacar, keluarga, terserah kalian lah gitu ya. So, sampai jumpa di review-review selanjutnya.